Tadi sudah kan ikan lele, ikan paus, apalagi kan banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri. Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Ikan apa? Ikan apa? Ikan kontol. Hah? Ikan apa? Ikan paus. Paus. Tongkol. Ikan tongkol. Tongkol. Oh, tongkol. A number of high school age young individuals to be in school. As you said earlier, some kids, when they cut the school in their school age, they usually don't want to get to school because they're embarrassed that they skip their grades and they're sometimes lazy to go back. Don't the parents encourage them, or do they not tell them to do it? Like, there is KJP and KIP. Do the parents say, hey, you should go to school, there's this program, you should do it so you can get a better education, or do they not care about their child's education? If they don't do the governments actually help them encourage their kids? Do they give them, well, not a punishment, but does the law say that the parents should actually encourage the kids? Number one, it is mandatory to be in school. So parents and school leaderships were encouraged to invite anyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Ufuk dimanapun berada. Kita akan saksikan dua sosok yang sama-sama sebagai alumni UGM dan sama-sama sebagai tokoh nasional, bahkan yang satunya adalah mantan Presiden Indonesia 2 periode dan yang satunya lagi adalah mantan Gubernur Jakarta 1 periode dan juga pernah menjadi salah satu kandidat Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi dan juga Pak Anies Baswedan. Nah, kita akan saksikan berikut ini kedua tokoh ini, baik Pak Jokowi maupun Pak Anies, bagaimana cara berkomunikasi beliau dalam menghadapi anak-anak SD. Nah, apa perbedaan keduanya? Kita saksikan berikut ini. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kenalkan dulu nama. Nama saya Reza Farah Daida Ramadan dari Mujurlor, Kroya. Dari Kroya. Namanya siapa panggilannya? Reza. Raja. Raja. Raja atau Raja? Pada baik. Pada baik ya apa toh? Pada baik. Apa itu? Sama saja. Oh, sama saja. Pada baik. Kepriwe kabare? Main-main. Hah? Main. Main itu apa? Bagus. Bagus. Oh ya, main bagus. Kepriwe kabare? Main. Oh, bagus. Apalagi coba? Diajari saya apa coba? Apalagi ya? Wedus kambing. Wedus kambing. Kalau wedus tahu saya tahu. Wedus kambing tahu. Saya apa? Ini coba. Saya lapar. Apa? Nyok pencot. Apa itu? Nyok? Nyok pencot. Nyong kencot. Benar Bu? Nyong kencot. Apa itu? Terus ini aku ada pertanyaan kedua. Kalau apa yang kita sebagai warga negara bisa bantu untuk membantu anak-anak yang tidak punya akses untuk sekolah? Apakah kita bisa membantu mereka atau? Tentu. Seperti misalnya kalau sekolahnya bisa undang anak-anak itu untuk ikut kegiatan di sekolah. Kemudian bisa juga para guru datang ke PKBM itu berbagi pengalaman pengetahuan untuk mereka. Kemudian masyarakat umum juga bisa ikut hadir ke PKBM di tempat-tempat besar paket C, sehingga mereka dapat inspirasi, dapat pengalaman. Apalagi bagi warga masyarakat yang dulunya pernah putus sekolah lalu sekarang sukses, itu diperlukan untuk datang kembali supaya memberikan motivasi bahwa pernah putus sekolah itu tidak berarti selesai, justru pernah putus sekolah dan sukses datang ke PKBM. Itu contoh. Ini ada
Ini yang bahasa Inggris sebenarnya. Boleh. Does Kartu Jakarta Pintar has it reduced the number of children that still don't have access to education? That's what? Does Kartu Jakarta Pintar reduce the number of children who still don't have access to education? Yes, indeed. So there are many of our young individuals who are no longer within the school system. We're going back to school through Kartu Jakarta Pintar. And the approach is when they are provided the fund through Kartu Jakarta Pintar, they can use the fund to do training so that they can get proper jobs. But on the other hand, they also have access to certifications program equivalent to high school educations. And we are grateful that this approach has been instrumental in reducing the number of high school age young individuals to be in school. As you said earlier, some kids, when they cut the school in their school age, they usually don't want to get to school because they're embarrassed that they skip their grades and they're sometimes lazy to go back. Don't the parents encourage them, or do they not tell them to do it? Like, there is KJP and KIP. Do the parents say, hey, you should go to school, there's this program, you should do it so you can get a better education, or do they not care about their child's education? If they don't do the governments actually help them encourage their kids? Do they give them, well, not punishment, but does the law say that the parents should actually encourage the kids? Number one, it is mandatory to be in school. So parents and school leaderships were encouraged to invite anyone who are not within the school system to join education. So because it is mandatory to be in school. Now, on the other hand, some individuals, case by case, have limitations, have restrictions that enable them to easily go to school. Most cases, it's because of economic situations. That's why we intervene by providing financial support. Even if the school is free, the transportations to school sometimes it's not free. The meal for them sometimes it's not free. And then we're talking about the uniform, the books, all supporting equipments were often cost quite some to many of them. So our approach is by providing them with financial support so that they don't have to spend anything from their pockets to enable their kids to be in school. Saya punya pertanyaan bagaimana menurut Bapak Gubernur yang dulu sempat menjadi Menteri Pendidikan juga soal pendidikan anak-anak di Indonesia dibandingkan pendidikan luar? Apakah kita punya kelebihan atau kekurangan dalam pendidikan? Ya, sebetulnya pendidikan itu sangat ditentukan oleh ekosistem. Ekosistem itu artinya sebuah lingkungan. Satu adalah lingkungan rumah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Itu dua-duanya sangat penting sekali. Nah, secara umum kuncinya ada pada orang tua di rumah dan ada pada guru di sekolah. Dua itu yang sangat menentukan. Dan setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki minat juga yang berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah memberikan kepada mereka stimulus yang sesuai dengan potensinya, lalu biarkan potensinya tumbuh berkembang. Nah, sistem yang ada seringkali menganggap anak itu potensinya sama, anak itu minatnya sama, padahal tidak begitu, bukan? Karena itu kita harus lebih banyak memberikan ruang bagi anak-anak untuk menumbuhkan potensinya. Ada hal-hal mendasar yang semua kita harus miliki. Satu, soal karakter, itu kan dasar. Jadi karakter yang baik, akhlak yang baik, beriman, bertakwa. Tapi juga karakter itu ada unsur karakter kinerja, rajin, kerja keras, kerja tuntas, itu karakter. Yang kedua, ada kemampuan literasi, itu juga harus.
Literasi apa? Bukan hanya baca tulis, tapi literasi teknologi, literasi finansial, literasi budaya. Itu semua adalah bagian dari literasi. Jadi anak-anak kita belajar harusnya itu. Yang ketiga ada kompetensi namanya. Kompetensi itu adalah kemampuan, salah satunya kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan untuk kolaborasi. Jadi kita secara umum perlu mengembangkan 3. Satu adalah karakternya. Di situ ada karakter moral sama karakter kinerja. Yang kedua, kemampuan literasinya, wawasannya luas, pengetahuannya luas, menguasai banyak hal. Yang ketiga, dia punya kompetensi. Nah, ini yang sering disebut sebagai learning set untuk abad 21. Ini Naimah nanti, insya Allah punya yang begitu tuh. Sekarang potensinya udah kelihatan deh. Bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia? Apa yang bisa diperbaiki? Berkaitan dengan poin-poin Sustainable Development Goals di United Nations, apa kurikulum pendidikan dasar di Indonesia sudah mencapai itu? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Bagaimana kurikulum kita bisa disusun untuk menyesuaikan dengan tantangan abad 21, dan di dalamnya ada SDG. Tapi saya ingin sampaikan juga buat Naimah, kurikulum itu penting untuk di-upgrade. Tapi yang tidak kalah penting adalah orang yang melakukan delivery-nya, gurunya. Kalau gurunya itu mengalami proses pembelajaran yang baik, bisa menjadi guru pembelajar, bisa menjadi teman belajar, dia akan punya potensi untuk menumbuh kembangkan potensinya. Jadi kalau saya boleh usul, Naimah, yang harus didorong juga adalah soal pengembangan kemampuan guru. Karena kalau kurikulumnya kita ubah-ubah terus, tapi gurunya tidak pernah mengalami peningkatan kemampuan, maka di ruang kelas tidak ada perubahan nanti. Kita merasanya udah mengubah sistem pendidikan karena kurikulum sudah diganti, tapi gurunya belum mengalami upgrade. Kalau gurunya, karena itu menurut saya dalam jangka yang lebih pendek, penting untuk gurunya kita seringkali lebih banyak bicarakan kurikulumnya daripada gurunya. Ada tempat-tempat yang sekolah-sekolah yang baik, yang kurikulumnya baik, pelaksanaannya baik. Kenapa? Karena yang memberikan kurikulum itu adalah guru-guru yang terpilih. Karena itu sampainya di ruang kelas jadi baik. Tapi coba kalau kurikulumnya sudah baik, yang menyampaikan itu tidak sesuai, maka hasilnya jadi kita perlu justru dorong gurunya. Gitu? Ya, sahabat Pena Ufuk, salah satu indikator bahwa pemimpin itu memang punya intelektual tinggi dan punya kapasitas besar adalah mampu berkomunikasi dengan siapapun. Meskipun nama sudah besar, tapi kemampuan berkomunikasi khususnya kepada anak-anak juga itu tampak bagi seorang pemimpin. Dan kita sudah saksikan bagaimana Pak Jokowi dan juga Pak Anies Baswedan berkomunikasi dengan anak-anak. Tentu kita menyaksikan ada hal besar yang membedakan di antara keduanya. Nah, kita bisa menilai percakapan dua tokoh ini bersama dengan anak SD. Kita bisa menilai siapa di antaranya yang lebih mengedukasi, yang percakapannya itu betul-betul memberikan pendidikan kepada anak SD yang diwawancarai. Siapa yang lebih berbobot? Nah, kita sudah dengarkan Pak Anies tadi, Masya Allah. Bahkan anak yang mewawancarai Pak Anies ini menggunakan sebagiannya dengan bahasa Inggris, dan tampak Pak Anies mampu beradaptasi masuk ke dunia anak-anak tersebut, mampu memerankan dirinya ya. Padahal saat itu saat anak ini mewawancarai Pak Anies, ya Pak Anies sedang menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Meskipun begitu, sangat jelas kita saksikan Pak Anies ini menempatkan dirinya seperti sesama warga, bahkan seperti antara teman, tidak menempatkan dirinya sebagai gubernur. Dan anak SD juga ini tampak santai, tidak canggung,
mewawancarai Pak Anies sebuah bukti ini kecerdasan kepiawaian Pak Anies di dalam mengedukasi yang terus menebarkan pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Ya, di posisi apapun Pak Anies mampu selalu melayani orang-orang di sekitarnya jika itu memang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Sementara di sisi yang lain kita lihat hasil wawancara dengan Pak Jokowi ya, ini juga wawancara ini komunikasi Pak Jokowi dengan anak tadi juga masih ketika Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, dan perbedaannya dengan Pak Anies, jika Pak Anies mampu memasukkan dirinya, menjiwai seakan-akan berbicara dengan orang yang sepantaran, kita saksikan yang anak yang berbicara dengan Pak Jokowi ini sangat canggung, tampak sekali sangat kaku ya. Bahkan video pertama itu agak lucu, ditanya ikan apa, ikan kon, L kan, itu mendatangkan decak ketawa yang meriah tentunya, yang nama-nama ikan, dan ini dulu viral sekali videonya. Kemudian juga kita yang kedua itu tampak ya, kita dua percakapan pemimpin ini di masanya masing-masing berkomunikasi dengan SD sangat mencerahkan, sangat memberikan gambaran besar kepada kita siapa di antara keduanya yang lebih intelektual, yang lebih cerdas dan mampu beradaptasi dengan siapapun itu. Semoga bisa bermanfaat teman-teman sekalian. Sekali lagi ini juga menggambarkan kapasitas seorang Anies yang tidak hanya mampu bercakap dengan tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh dunia. Pak Anies juga mampu menempatkan dirinya jika berhadapan dengan anak-anak kecil sekalipun. Pak Anies the real leader. Semoga panjang umur dan ke depan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin nasional. Sekian, terima kasih.